Orang ikut ini gagal stres, ini belum udah stres. Berapa harus marah? Ya, salah di mana? Kayak orang tersinggung gimana? Lu sadar, gue nanya sama penonton, lu tahu nggak sih tapi target dari joke ini siapa? Pada saat yang bersamaan menurut gue hipokrit aja bangsa ini. Di Indonesia, politisinya gue bisa nyebut nama menteri, politisi yang antara dirinya atau punya anak gay, yang kinerjanya kita terima dan kita pakai. Ada ganja tuh. Sorry, itu pencitraan doang, gue nggak Nggak suka ya? ngisep ganja. Tuh rame tuh katanya lu. Makan brownies ganja. Oh, sama Yupi. Iya, Yupi. Kemarin Gami ya. Di Amerika nyobain lu. Gue emang nggak suka nyimeng. Tapi lu nyobain nggak? Enggak. Lah, terus kenapa materinya terus orang pada bilang lu ngegele? Gue itu pro legalisasi ganja. Gue pro orang-orang nyimeng, tapi gue nggak suka nyimeng. Kenapa lu pro orang-orang nyimeng? Ya karena nggak apa-apa nyimeng. Emang kenapa nyimeng? Kan Udah rekam belum sih, gue main ngomong nggak apa-apa nyimeng aja. Enggak kan undang-undangnya kagak boleh, Ji. Iya makanya gue pro membuka atau mengubah undang-undang tersebut. Buat apa? Ya biar lucu aja. Ini orang kacau nih. Loh kok orang kacau kan lucu. Ambilin handphone gua biar dia baca sendiri tuh. Baca Mana? apa? Ada komentar orang semua tentang lo. Biar Tentang lo tahu. gua? Hari ini lu gue sidang. Nah, lu baca tuh. Baca! Nanya, kenapa Panji nggak pernah lucu? Stand up comedian kok nggak lucu? Satu. Tuh. Kenapa Panji nggak lucu di Indonesia tapi maksa ke Amerika? Titi Bang, kenapa kalau stand up nggak ada materi yang lucu? Niti Bang, kenapa si Panji benci bet sama orang Facebook? Oh, benci mereka orang. Di grup FB ada yang rame report IG-nya dia, betul. Kenapa? Karena warga Facebook marah sama gua. Gara-gara? Gak ada gara-gara apa-apa, gua baru bikin akun Threads. Hari pertama juga baru bikin doang. Hari kedua gua baru posting. Posting itu cuma gini doang. Postingnya cuma gini doang, Den. Cuma bilang, warga Instagram boleh pindah ke Thread. Warga Twitter pun boleh pindah ke Thread. Asal jangan warga Facebook aja. Terus gua kasih emoji ketawa, marah. Ya iya marah lah. Kenapa harus marah? Salah di mana? Lu mah cari gara-gara lu. Pas banget kena gue. Enggak, itu sebenarnya cuma bicara doang, tapi itu dalam waktu sekitar sejam tuh 4.000 yang reply. Gue bilang emang ada 4.000 orang main thread. Terus pada marah. Bercanda, lu bercanda. Bercanda. Tapi Terus, orang kok nanggapin lu pada serius ya? ya tanya sama warga Facebook, karena bukan cuma itu aja. Ada orang, dia tuh nge-mention gue foto-foto lucu-lucu gitu, foto-foto lucu, tapi lucu-lucu nyela kali ya. Nggodain gue. Terus gue mau bales, kan foto lucu dibalas foto lucu, hinaan dibalas hinaan, ya kan? Pukulan dibalas pukulan, Gigi ganti gigi. foto lucu dibalas foto lucu. Foto lucu. Gue pengen tahu dia Instagram seperti apa, kan gak dikunci, dia mention gue. Pas gue buka ada foto dia lagi megang handphone kayak gini, jadi dia megang 8 handphone gitu. Iya, iya. Lucu juga nih. Terus gue mention ke dia. Iya. Terus warga Facebook tuh merasa gue doxing. Doxing tuh apa? Doxing itu membuka informasi pribadi tentang seseorang. Jadi misalkan gue sebel sama lu, saking sebelnya, nama ibu lu gue cari tahu, alamat rumah lu gue buka, nomor rekening lu gue temuin, nomor KTP lu gue bongkar, gitu-gitu. Lu taruh di sosmed. Ya, sama orang yang benci. Itu aktivitas itu namanya doxing. Oh, nah, oke. tapi gue nggak ngedoxing. Orang fotonya ada di Instagramnya dia. Iya, Berarti iya. kan bukan informasi privat. Iya. Tapi dianggap doxing, diramein, terus ada yang tersinggung. Jadi ada tikus gitu, dan tikusnya kejebak di lem tikus, tau kan gitu. Terus untuk disiksa, tikusnya dikasih video stand up gue. Kata orangnya biar cepet mati, gue suruh nonton video stand up Panji. Terus kan lucu kan? Menurut gue kan lucu kan? Iya. Lucu bener nih, gue share. Gue pikir gue membantu ini orang, menyebarkan kelucuan dia kepada halayak umum. Iya. Warga Facebook marah lagi, disangka gue playing victim. Padahal menurut gue ini lucu. Terus udah gitu, suatu hari gue ngecek Instagram gue kena suspend. Tapi dia tuh aslinya lucu loh. Cuma gue gak ngerti kenapa pada komen gak lucu. Santai dong. Selera. Selera ya? Selera lah. Apa ya jokesnya dia ketinggian apa? Enggak, selera aja. Sebenarnya ada dua. Kalau orang nggak ketawa sama joke kita atau joke gue lah dalam hal ini, antara emang buat dia gue nggak lucu. Oh, 3 deh. Antara emang buat dia nggak lucu, pada saat itu gue emang lagi nggak lucu, mungkin aja kan? Bisa. Ketika orang lagi ngelawak kan kadang kena, kadang nggak kena. Kadang kena. Atau emang udah sebel aja sama gue. Banyak kan yang sebel? Banyak banget. Gue kalau lagi di mall nih, lagi jadi di mall, terus ada orang ngeliat gue. Gue nggak tahu nih gara-gara kucing, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, atau gara-gara gue waktu itu pernah nge-tweet jam 00.44. Ada deh, orang pada tersinggung sama gue. Apa?
Karyawan. Ada yang karyawan gitu. Iya. Jadi gue nggak tahu nih ini marah sama gue yang mana. Waktu itu juga NU Muhammadiyah juga pernah marah sama gue. Gara-gara? Adalah gue bikin waktu itu isunya tuh pembubaran FPI. Terus gue cerita sama orang bahwa gue ketemu sama Pak Tamrin Tomagola, terus ada perbandingan antara FPI dengan NU dan Muhammadiyah. Rame tuh, darah gue dihalalin kata dia. Bisa gitu ya, padahal kan saya suka minum alkohol, kenapa darah saya. LGBT tapi gitu. kata LGBT juga. Ya itu juga. Lu dukung LGBT? Dukun. Dukung. Gue dukung untuk mereka tidak dipersekusi. Buat gue mah, kalau misalkan ada yang mau menceramahi kaum gay, terserah. Gak apa-apa. Ada yang mau marahin kaum gay bahkan, terserah. Iya. Ada yang mau, apa istilahnya ya, kayak, kalau mereka istilahnya itu kayak menyembuhkan dengan agama, boleh juga. Gak apa-apa. Menurut gue tuh yang nggak boleh tuh dipersekusi, diburu. Dipukulin, diburu. Karena dia gay gitu. Dibunuh. Ya, nah itu tuh yang gue nggak setuju. Terus orang bilang, ya kan kita bukan mau kayak gitu. Ya gue bukan ngomong sama lu, gue ngomong sama kalangan yang emang pengen menyakiti. Karena memang ada. Karena kan kaum gay ini kan tidak ada yang muncul ke permukaan ya. Karena takut dipersekusi gitu. Iya. Padahal kalau misalkan argumennya adalah, ya karena dia dosa, ya coli juga dosa. Di sini boleh ngomong apa sih? Boleh, semuanya boleh. Maksudnya coli juga dosa. Iya, tapi kalau ngebantah nyokap juga dosa, nggak ada yang berburu. Tapi sekarang Mas Haji, kalau misalnya dia muncul di permukaan, itu kan menormalisasi bahwa ini kita oke. Takutnya nanti banyak lagi nanti yang akhirnya jadi begitu, maksudnya mereka begitu loh. Maksudnya, ya mereka biasanya istilah ketularan. Emang menurut lu gay bisa nular? Pasti punya temen. Ada tidak? Gua nggak tahu nih konsep lu punya temen gay nggak? Punya. Nah. Gua nggak tahu konsep menular ini kayak penyakit atau mensuges. Nah, ya. Kalau mensuges itu Kalau bisa. Mensuges bisa. Bisa, Wak. Kalau menurut gue sih bukan tersuges. Emang udah bakatnya gay aja, cuma meletek. Ada bibitnya. Meletek ketemu yang pas. Nah, kalau itu gue nggak tahu. Iya. Cuman ada temen gue, dia nggak suka sama cowok. Dia keseringan begaul, vibes-nya kena. Suatu malam, di itu apa lagi namanya? Di karaoke. Iya, di karaoke dapet tuh. Nah, Pertanyaannya gue gini, lu bilang setelah di karaoke jadi kena kan? nggak dulu. Oh, nggak dulu. Masih proses tapi dulu. Bahwa dia mau di karaoke aja kan sebenarnya udah mengabarkan bahwa dia udah kan. Iya, cuma kan dia lagi tipsi katanya. Lagi tipsi gitu. Terus yang karaoke. Berarti inner. Iya, yang karaoke itu Shimel ya. Shimel ada. Kan dia pasti lihatnya cewek-cewek aja kan. Tapi dia tahu ini Shimel. Cuma kok enak juga. Lanjut ke apa lagi namanya, rasa penasaran berikutnya kan. Iya. Lobang ambiennya. Lanjut lagi. Akhirnya sama cowok, Wak. Iya, Beneran. iya. Ada. Gue bahkan punya temen deket banget. Pacaran sama cewek. Gue kenal pacarnya. Temen juga. Tapi suatu hari ada cowok deketin nih temen gue ini, temen gue meletek. Tapi bahkan temen gue ini, kami semua juga bilang, dia tuh gay gak sih gitu. Dia, enggak, gue gak gay gitu. Terus gue sama anak-anak, kayaknya sih nunggu cowok yang tepat, ketemu cowok yang tepat, meletek. Tapi poin gue adalah, gue tuh lebih kepada ngebela, kalau mereka KTP-nya orang Indonesia, ya berarti sewajarnya mereka hidup nyaman sebagaimana orang Indonesia lainnya. Karena nggak adil kan, duit pajak diambil, giliran pilpres atau pilkada suaranya dipakai. Berdasarkan hukum kita. Iya, mereka diterima, mereka diakui jadi orang Indonesia. Kenapa mereka hidupnya nggak sama kayak orang Indonesia lainnya? Karena mereka gay, karena mereka dosa, karena lu takut mereka ngelebar. Ya orang yang ngebantah nyokap, orang yang Islam tapi makan babi, itu juga banyak. Orang yang suka maling, orang yang suka nggak adil dalam berdagang itu juga banyak. Tapi kok kayaknya kekhawatiran mereka membanyak dan berlipat ganda kok nggak sama yang gay. Makanya argumen gue di video YouTube gue tuh gue bilang, sebenarnya itu gue rasa dasarnya itu bukan agama. Dasarnya itu benci. Benci karena apa? Benci dasarnya takut. Takut dasarnya karena nggak tahu. Orang takut akan sesuatu yang mereka tidak tahu. Betul. Jadi poin gue itu adalah ya saling tahu aja, berkenalan aja. Karena orang yang bilang ganyang Malaysia, pasti karena nggak punya sahabat orang Malaysia. Orang yang bilang bakar Cina, pasti nggak punya teman orang Cina. Iya. Nah, jadi, ada sakit hati atau apa. Iya, kalau dia punya teman orang Cina, nggak akan berani dia ngomong ganyang Cina. Orang temennya Cina gitu. Betul. Sama, kebencian terhadap gay itu dasarnya karena itu. Pada saat yang bersamaan, menurut gue hipokrit aja bangsa ini. Karena di Indonesia, politisinya, gue bisa nyebut nama menteri, politisi, yang antara dirinya atau punya anak gay, yang kinerjanya kita terima dan kita pakai,
pada diem-diem aja. TV juga kalau ada banci sebenarnya ratingnya oke. Tapi ngerti gak sih ada hipokrisi gitu di situ. Iya. Sampai titik di mana menurut gua tuh berlebihan. Kan sekarang kan di TV nggak boleh cross dress. Cross dress apa ya? Cowok nggak boleh berbaju cewek. Berbaju cewek, iya. Termasuk kalau misalkan yang cross dress itu bukan banci, termasuk kalau cowok. Tesi Sri Mulat. Zaman kita kan banci kan. Sekarang satpam kan dia. Dia memerankan, iya. Iya. Padahal kan laki banget kan. Laki banget dia. Lebih lucu zaman dia jadi banci kan daripada satpam. Iya. Masa cuman karena ketakutan yang berlebihan menurut gue udah mulai disproporsional. Kayak gitu-gitu kok sampai jadi masalah gitu. Kayak dulu kan ada pelawak namanya Esther zaman kita kecil dulu. Esther tuh Ada. Lu kan dulu orang susah, harusnya lu tahu. Enggak semua orang susah harus tahu Esther dong. Jadi pelawak zaman dulu, tahu ada deh pelawak namanya Esther. Iya. Esther kayak tahu ya gue. Iya. Kayaknya tahu Zaman dulu tuh maksud gue kita tesi aja zaman kita banci. Iya. Sekarang karena aturannya mengatakan seperti itu, karena takut anak-anak terpengaruh, terus Tesi harus jadi satpam. Padahal kan pertanyaannya, lah kok bisa anak-anak terpengaruh sama Tesi, bukannya harusnya lebih besar pengaruh orang tuanya? Ini asik nih ngobrol sama ini orang ini. Luas nih pokoknya tahu. Bisa aja lo. Buku-buku apa semua baca. Cuma memang gue ngerasa ya, banyak sekali orang Indonesia tuh nggak siap aja kalau kita bicara terlalu jauh, terlalu luas. Ya, itu adalah bagian yang benturannya tuh banyak. Apalagi gue baca dari beberapa data-data lu sempet berapa kali tuh disikat tuh dari masalah pilkada, kucing. Gue juga kena tuh kucing tuh. Nah, kok bisa? Kena kucing gue di TikTok sempet pernah kena. Gara-gara? Jadi anak-anak gue bikin konten. Oh, gue ingat. Lu tahu ya? Orang pensiun gue selalu. Iya, gue ingat. Iya, jadi anak-anak gue bukan gue, anak-anak gue bikin. Enggak, gue nggak ada. Anak-anak gue tuh bikin konten sama kucing gue, dan gue nggak ada di situ. Dan gue nggak tahu mereka bikin konten apa. Cuman mereka gue kasih approval untuk naikin konten di TikTok gue, kalau memang itu menarik gitu kan. Ya ceritanya kucing gue ini adalah kucing anak artis kata mereka, anak-anak gue. Nah ada kucing yang bukan kucing artis. Nah si yang kucing ini lagi diceramain kucing artis ini. Lu bersyukur lu kucing artis lu. Lu lihat tuh kucing jalanan, ya kan, makannya sampah, ya kan. Lagi nyeramain, tersinggung. Karena jangan ngomong kayak gitu, Bang. Bilang makan sampah ke orang-orang gua, tapi kan mau nggak mau kena ke gua dong, ya kan? Betul. Nah, edukasi moralnya di belakang bahwa akhirnya si kucing ini ngomong ke karyawan gua bahwa nggak boleh kayak gitu. Kita sesama kucing itu sama gitu kan, ada edukasi gitu. Tapi orang nggak lihat itu dah. Orang udah lihat, lu ngapain lu ngomong kucing? Sama, waktu joke kucing gue bikin menyinggung orang, sebenarnya tuh utuhnya itu tuh ngomongin soal satwa, ngomongin soal melindungi alam, melindungi satwa, menjaga lingkungan. Semuanya tuh itu ngomongin soal Palung Mariana ya, palung terdalam samudra, ada plastik sampahnya. Lagi ngomongin kayak gitu. Ada nyempil satu joke soal kucing, itu yang dibikin rame. Yang lu gini ya? Apa? Iya. Kucing. Gak gue tendang, jangan gitu. Terlalu cepat gerakannya. Kesana saya tendang. Lu gini. Gak gitu gue. Lu gini kan? Gak ada mana dong gue kayak gitu. Jadi seperti gue. Lagian pemilik, lu juga pasti kucing lu pernah lu gituin kan? Lu gini-giniin aja, lu dorong pakai kaki. Pasti pernah kucing kan? gua pernah. Iya sama itu yang gue lakuin. Kalau misalnya dia mau masuk kamar gitu, kalau gue lagi malas dorong kan. Iya pakai kaki kan? Jangan masuk ya. Iya itu. Gue tuh gerakan gue tuh kayak gitu. Lihat aja videonya nggak ada gue nendang. Tapi katanya lu cepet gitu katanya. Kagak posisi. ada. Jadi pas lu kucingnya datang gitu, kalau kita kan agak-agak halus gitu kan. Kalau lu tuh Gak ada kayak gitu. Gila kali lu. Gak kayak gitu. Lu memancing masalah baru nih. Masalah lama bangkit lagi. Kan gak ada kayak gitu. Dan itu juga masalahnya sama. Artis keluar dari sini selamat, Panji keluar dari sini gak selamat. Yang penting gue hidup, itu target gue. Oh iya, lu gak Yang penting pakai keluar baju dari biru. sini target gue hidup aja. Iya, dia gak pakai baju biru tadi Iya, katanya. gue udah dengar. Tulis aja biru coba gue. Iya, makanya matinya dikit aja. Masih Udah lucu kelar. lagi. Udah kelar. Iya. Udah lucu deh orang nih. Iya. Emang gua lucu gue. Iya, cuma Untuk gue nggak sebagian. ngerti. Gini loh, yang gue tangkep ya, lu tuh aslinya menurut gue lucu. Cuman karena banyak orang yang kayaknya problematik dengan isu-isu yang ada di lu, yang lu bangun, yang lu komentarin, akhirnya jadi sebel. Ya. Sehingga mereka mendinai bahwa lu lucu. Ya. Atau mungkin salah satunya nggak nyambung juga. Ya. Tapi gue lebih ngerasa kayaknya banyak yang nggak suka. Kedua. Nah, kenapa lu mencobloskan diri lu ke dalam materi-materi yang memungkinkan lu tuh dibenci sama orang? Karena nggak pernah niat, Den.
Gue bahkan di pertunjukan gue kemarin yang di store gue bilang, Aduh. orang nanya sama gue, kenapa sih lu bikin joke yang menyinggung? Terus gue bilang, Iya. lah gue mau bikin joke nggak niat untuk menyinggung. Gue nggak tahu orang tersinggung karena apa. Barusan Mongol tuh, gue lihat tuh. Lu nyinggung Mongol katanya. Orang Mongol nggak tersinggung? Lu bilang gini. Iya, gitu. gue tahu joke. Mongol jadi calon apa? Calon. Dia jadi calon legislatif dari PSI. Lu milih Mongol. Stres. Iya. Orang habis pemilu ikut ini gagal stres. Ini belum pemilu udah stres. Lo bener kan? Lo bener kan? Orang nyalek gagal stres. Dia belum mulai nyalek udah stres duluan. Kan namanya Mongol stres. Dan yang Indonesia nggak tahu adalah nama Mongol stres itu dapetnya dari gue. Oh. Mongol sering bilang, yang ngasih gue nama Mongol stres itu Panji Pragiwaksono. Tanya Mongol kalau nggak percaya. Mongol udah pernah kesini belum? Udah Mongol udah. Udah meninggal ya berarti? Enggak belum. Masih hidup. Lucu. Itu lucu. Sangkain dia pakai baju biru juga. Lucu anjing. Gue pikir pakai baju biru. Meninggal gue pikir. Iya. Enggak, tapi gua sama Mongol juga nggak ada masalah. Dan joke-nya pun gue bilang, lu sadar, gue nanya sama penonton, lu tahu nggak sih tapi target dari joke-nya ini siapa? Semua penonton tahu. Gue bukan ngetawain Mongol, gue ngetawain PSI. Mongol mah terserah. Mongol mau jadi caleg, mau jadi kades, terserah. Lah ini partai yang milih Mongol gitu loh. Ayo Mongol, itu yang gue pertanyakan gitu. Oh, di pointer dan gue itu sama kan? PSI pun nggak apa-apa. Tapi kalau lu bikin materi model kayak gitu, lu ada izin nggak ke misalnya kayak ke Mongol atau Nggak ke ada, nggak perlu. Kenapa? Loh, kenapa? Kenapa harus izin? Kayak orang tersinggung gimana? Lah, orang mah nggak ketahuan tersinggung karena apa. Lu tahu nggak kemarin ada ojol menyinggung perempuan karena dipanggil Mbak. Tahu kan itu rame tuh. Perempuannya nggak terima. Jangan manggil saya Mbak ya. Kita ini lagi di Jakarta gitu. Terus ramai itu di sosmed. Karena ada perempuan tersinggung hanya karena dipanggil Mbak. Kan aneh kan? Berarti kan kita kan nggak akan pernah tahu orang tersinggung karena apa. Betul. Jadi gue berhenti untuk mempermasalahkan joke gue, riset terlalu dalam. Yang penting gue tahu niat gue baik. Niat gue nggak pernah untuk menjelekkan siapa-siapa. Jadi gue ngomongin apa yang gue pengen aja. Tapi di situ lu menjelekkan PSI dan Mongol. Nggak menjelekkan. Menjelekkan. Mana ada? Itu stres. Mempertanyakan. Iya, mempertanyakan iya. Iya. Mempertanyakan bisa menjelekkan juga loh. Ya kalau orangnya gampang tersinggung. Iya, nah Tapi itu PSI dia nggak gampang maksud tersinggung. gua. Itu dia yang tadi gua obrolin. Kenapa lu mengetahui itu lu sengaja memasukkan diri lu ke sana? Sekarang gini deh, Pak Haji. Kita fair-fairan ya. Gua misalnya, gua pernah nih, gua bikin konten ya. Gua bikin konten. Terus ini pihak musuhnya lah. Ya, yang gua wawancara nih. Pihak musuhnya waktu itu. Terus gua karena ini teman artis juga, gua bilang, "Bro, ini datang ke sini, gua podcast. Ini gua kasih tahu lu ya karena bakal tayang. Kalau lu butuh wadah untuk meluruskan hak jawab, silakan datang. Gua mah santai orangnya dan gua nggak ada niatan aneh-aneh selain cari AdSense ya." Namanya juga kerja. Ya, kerja ya kan. Jadi lu siap-siap siap-siap kalau dia keluar. Nah ini kan etika. Iya. Kenapa lu nggak ngelakuin itu? Ayo, itu orang tanya tuh soalnya di situ. Nggak perlu. Nggak perlu lah. Gimana sih, kan kita ada etita. Etita. Iya, karena etika udah nggak bisa, etita aja dia. Ya. Ayo coba. Ada beberapa yang gua rasa gini sih. Mungkin kenapa gue nggak nanya adalah karena gue tahu niat gue nggak pernah buruk. Dan mungkin lu kenal. Mungkin kenal, mungkin juga nggak banyak yang nggak gue kenal gue bahas juga. Ya kayak misalnya Mongol lu udah bisa ngepredik bahwa Mongol kalau segini mah nggak marah gitu. Iya, kalau Mongol gue kenal. Mongol gue kenal dan gue tahu Mongol nggak akan marah. Nah sekarang gue nanya, kenapa lu nggak cari aman? Apakah kau bermain dalam konsep tidak aman? Asik. Nggak gini, menurut Menarik gue, ya. hidup lu akan terkekang sekali kalau tindakan lu selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Karena orang lain bisa tersinggung. Kalau ada perempuan tersinggung karena dipanggil Mbak, siapalah yang bisa nebak orang tersinggung karena apa? Betul, kalau itu gue setuju ya. Iya, jadi Gua kita setuju. dasarnya adalah ya kita tahu niatnya baik gitu. Orang kalau misalkan tersinggung sama gue, itu yang kucing itu. Yang kucing itu kan rame banget kan. Parah itu. Itu salah satu ketersinggungan terparah yang pernah terjadi ke gue. Walaupun untungnya tidak ada hubungan sama pekerjaan. Job nggak hilang dan segala macamnya. Oh, itu nggak? Ya, lebih ke panas aja. Gue waktu itu pernah job hilang waktu gara-gara gue bercandain Pak SBY. Tapi itu juga udah lama. Oh, itu job hilang? Itu job hilang. Oke. Nah, waktu kucing rame itu, gue bersedia duduk bareng. Mereka marah-marah, jadi mereka nyerang gue. Iya, Sampai anak gue komunitas. dicela-cela gitu. Terus gue bilang,
kita nggak mau ketemu aja. Gue bahkan udah teleponan sama mereka. Udah clear ya? Ya oke, clear gitu. Udah selesai nih. Tiba-tiba rame lagi. Gue telepon lagi. Katanya udah clear, kenapa lu ramein lagi? Anak-anak pengen ketemu sama lu. Ya ketemu gue. Oh, ketemu Ketemu aja, iya. Ngobrol. Ada di YouTube gue judulnya Kucing dan Komedi. Gue ketemu sama teman-teman Garda Satwa Indonesia. Udah clear di situ. Jadi gue tuh tipikal orang adalah, gue ngomong apapun yang gue mau, kan gue pelawak. Niat gue mau bikin orang ketawa. Kalau orang tersinggung, gue minta maaf. Gue minta maaf kalau gue menyinggung lu. Tapi gue minta maaf. Joke-nya sih nggak salah. Karena orang lain pada ketawa kayak kucing. Banyak pecinta kucing nggak mempermasalahkan, banyak pecinta kucing malah bingung. Emang joke-nya salah di mana? Ya nggak semua pecinta kucing mempermasalahkan. Betul, berarti joke-nya nggak salah kan? Guenya yang merasa kalau niat gue untuk bikin orang ketawa ternyata beda di lu, gue minta maaf. Tapi maaf, joke-nya nggak salah. Karena mereka waktu itu minta dihapus videonya. Gue bilang, kenapa harus dihapus? Nggak harus dihapus, gue ganti aja deh judulnya. Waktu itu judulnya tadinya Kucing Gembel kalau nggak salah judulnya. Gue ganti jadi Panji dan Cicak Gembel. Emang orang. Lo bener kan? Lo bener gak? Risk taker nih, risk taker. Gue pernah ngalamin hal yang sama. Gue punya joke yang menyinggung teman-teman keturunan Tionghoa. Iya. Joke-nya itu tentang kerusuhan 98. Judul videonya aja kerusuhan 98. Iya. Lalu orang-orang pada marah sama gue. Gila ya yang kayak gini dijadiin bahan tertawaan. Ini kasusnya belum selesai loh. Oh iya tuh. Gue bilang sama orang-orang, gue ngelakuin itu justru karena gue diminta untuk jadiin bercandaan. Gue habis ngobrol sama Kontras. Kontras bilang, Ji, kasus 98 itu belum kelar. Ada banyak pembunuhan, pemerkosaan yang dilakukan broad daylight. Itu tuh yang nggak selesai. Orang lupa, tolong dong dibahas. Gue ngelakuin itu untuk mereka. Sebenarnya. Oke. Jadi, kalau gue ngelakuin itu untuk mereka, kemudian mereka masih tersinggung, berarti kan poinnya aja yang nggak nyampe. Gue selalu ngebuka pintu untuk diskusi. Dan gue selalu bilang, dan untungnya ada teman-teman keturunan Tionghoa juga ada yang bilang, gue juga korban kerusuhan, gue ngerasa si Panji nggak kenapa-napa gitu. Dan akhirnya, karena pada akhirnya mereka ngerti apa yang ingin gue capai, oh ya udah terserah. Bahwa mereka sempat tersinggung, itu hal lain. Bahwa mereka masih lanjut tersinggung, itu juga nggak apa-apa, itu haknya mereka. Tapi kan hanya karena lo tersinggung, bukan berarti lo benar kan? Belum tentu. Betul, itu gue setuju. Kejadian-kejadian kayak gini tuh banyak sekali. Gue juga pernah bikin tersinggung teman tuli. Gara-garanya gue bikin konten judulnya Berita dari Neraka, jadi kayak news anchor dari neraka, tapi di pojok bawah tuh ada JBI-nya, judul bahasa isyarat. Nah, beberapa hari sebelumnya gue ngelihat di Amerika Serikat ada perempuan pura-pura bisa jadi juru bahasa isyarat. Tapi dia cuma gini-gini doang. Iya bener. Jadi ada kantor polisi mau bikin preskon, nyari di sini ada yang bisa juru bahasa isyarat nggak? Tiba-tiba ada perempuan, saya bisa gitu. Oh ya tolong ya Bu ya. Terus ibunya main gini aja. Padahal dia nggak bisa. Terus yang nonton yang bener-bener teman tuli ngerasa ngomong apa sih? Kan di mata teman tuli kan orang itu cuma gitu-gitu kan. Menurut gue itu fenomena yang lucu. Gue pindahin lah ke situ. Ada orang yang jadi juru bahasa isyarat tapi nggak bisa. Menyinggung, katanya gue menjelek-jelekan teman tuli. Gue bilang, di Indonesia hanya ada satu komika di antara begitu ratusan mungkin ribuan komika yang kalau bikin pertunjukan didesain untuk teman-teman dengan disabilitas. Konser gue tuh ada ramp untuk kursi roda, teman tuli tuh ada juru bahasa isyaratnya. Kemarin di Istora tuh orang nonton, ada juru bahasa isyarat. Gue bilang, kok bisa sih gue yang peduli sampai segitunya, mikirin, ngeluarin usaha sebesar itu dianggap sebagai orang yang nggak peduli. Jadi kesimpulannya, baik yang tersinggung karena Cina atau etnis Tionghoa, baik yang kucing, baik yang teman tuli, itu tuh marah sama gue hanya karena satu faktor. Apa? Belum kenal aja. Sama lagi dengan orang yang marah sama teman-teman LGBT, hanya karena belum kenal. Itu tuh sebenarnya yang selama ini lagi gue perjuangkan. Maksud lu pengen bikin mereka kenalan sama LGBT? Gue ingin menjembatani perbedaan. Iya. Atau ketidakkenalan. Jadi Indonesia kan negara kepulauan ya. Kita mau ngomongin aktual negara kepulauan atau kita ngomongin metaphorical gitu. Terlalu banyak perbedaan kan di antara kita. Betul. Kalau lu tahu ada banyak pulau di Indonesia, jangan bangun tembok, bangun jembatan. Karena selama orang ini tinggal di sini dan tinggal di sini, yang ini akan curiga sama yang ini akan curiga sama ini. Kecurigaan itu hanya hilang kalau ada orang yang bikin jembatan dan membantu menyeberangkan. Sehingga orang yang ada di sini tahu kenapa yang ada di situ pikirannya begitu. Yang di sini tahu kenapa yang di pulau ini pemikirannya seperti itu. Semakin banyak dialog antara pulau-pulau ini, iya, betul. Semakin tercapai persatuan yang kita cita-citakan. Tapi sulit karena lu sendirinya dibenci. Ya itu resiko yang mesti gue ambil. Wih gila ini orang. Ketika ada orang dari sini nyebrang ke sini, pasti yang sini marah. Apaan tuh orang pulau sono nyebrang ke sini? Pasti betul, gitu. Betul. Tapi kan dibutuhkan konsistensi, kesediaan untuk duduk, kesediaan untuk
bersedia dialog sama orang yang di pulau seberang untuk membuat dialog itu terjadi. Udah gitu doang. Kadang-kadang ya, gue baca buku judulnya The Righteous Man yang nulis Jonathan Haidt. Dia bilang kayak gini, kalau lu lahir di lingkungan yang homogen, lu akan selalu curiga sama yang heterogen. Misalnya aja ya, dari lahir, dari lu kecil sampai lu kuliah, lingkungan lu tuh cuman orang Islam Jawa gitu misalnya. Nggak ada orang yang nggak Islam dan nggak ada orang yang Jawa. Ketika lu pindah ke sebuah kota yang heterogen, semua yang heterogen itu akan memberi kecenderungan curiga dan takut. Sama. Sebaliknya, kalau lu lahir heterogen, lu ketemu sama yang homogen banget, pasti ada rasa curiga. Kenapa sih? Contoh, gua kan lahir di Singapura. Di Singapura kan heterogen banget ya. Orang berbagai macam. Gue pindah ke Jakarta kota heterogen. Gue akui, pada masanya, kalau gue ngeliat orang pakai putih-putih, pakai jenggot dan pakai peci, semua gue khawatir. Homogen, gue ketemu sama gerombongan yang homogen, ada ribuan atau ratusan orang yang homogen, gue khawatir. Karena gue besar di yang heterogen. Hanya akibat gue, dan ini pilkada pemicunya, nyebrang dan ketemu sama orang ini, ngobrol dan diskusi sama orang ini, gue ngerti kenapa mereka seperti itu, gue ngerti apa yang jadi keresahan mereka. Dan lu sampaikan keresahan mereka. Itulah kenapa stand up gue itu banyak ngomongin kedua belah pihak ini. Video yang lagi ramai kemarin, kan gue naruh video YouTube judulnya Kenapa Panji Mendukung LGBT. Kalau orang nonton, yang Islam pun kagum sama apa yang gue omongin. Mereka akan kaget, si Panji kok tahu gini tentang Islam. Karena yang video itu bukan untuk ngebela kaum LGBT sebenarnya. Video itu adalah jembatan. Supaya yang kaum LGBT ngerti kenapa yang Islam seperti ini. Dan yang Islam ngerti kenapa yang LGBT seperti ini. Udah itu doang. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Betul. Tapi siapa yang mau sayang sama LGBT? Itu kan jadi pertanyaannya. Betul. Gua rasa, iya kan? Gua rasa rasa sayang itu tidak muncul kalau tidak dimulai dengan usaha saling mengenali. Dan kalau misalkan orang ini nggak mau nyebrang ke sini, ya udah gue nyebrang ke situ untuk cerita. Nanti juga lama-lama mereka akan tahu. Dan sekali lagi, gue nggak pengen menormalisasi. Gue juga nggak pengen bilang LGBT itu nggak dosa. Gue nggak pengen ngomong gitu. Gue cuma pengen, bisa nggak sih nggak lu pukulin gitu? Gue pun bahkan kalau ada orang salah, gue juga nggak setuju orang salah itu digebugin massal kan. Kayak misalkan ada maling. Betul. Maling digebugin dan dibakar massal, gue juga nggak setuju. Jadi orang kalau nanya, kenapa lu kayak gitu ke kaum LGBT? Enggak. Gue kayak gini sama semuanya. Prinsip gue cuma adalah, kalau lu orang Indonesia, dia hidup nyaman sebagaimana orang Indonesia lainnya. Udah prinsip gue itu doang aja. Iya. Sekali lagi, gue nggak pengen bilang, gue mau menganggap perbuatan itu nggak dosa. Gue rasa teman-teman gue yang juga tahu dia dosa, tahu. Bukannya mau menormalisasi dan membuat semua orang. Bahkan gue ngomong sama teman-teman LGBT, gue bilang, emang yang Islam itu harus terima lu gay? Harus dong. Gue bilang, lah kenapa harus? Kan di Islam nggak boleh. Udah dikasih tahu, udah jelas tulisannya tidak boleh. Harusnya lu juga menerima bahwa ada sudut pandang yang nggak setuju sama lu. Betul. Sebagaimana kita berharap ada yang menerima orang setuju sama lu. Betul. Udah itu doang aja. Jadi gue tuh cuma pengen bilang, udah kita ketemu di tengah aja. Karena kalau misalnya yang di sini ngomongnya, ya karena kan untuk orang nggak setuju sama gay kan sama dengan yang menyakiti. Beda lagi, beda kaum. Semua itu ada spektrum. Iya. Gue nggak suka kucing kan bukan berarti gue setuju kurang nyiksa paham ya. kucing. Maksudnya ketika gue bilang, gue nggak setuju kalau LGBT dipukulin. Terus tiba-tiba narasinya adalah gue mendukung LGBT. Nah, kenapa gue jadi mendukung LGBT? Iya, betul. Kalau gue mendukung LGBT, boolnya Panji udah gue pakai dong, kan istilahnya begitu. Kan udah. Enggak, belum. Nah, ini nih yang bikin lu dibilang gay. Lu mau baca dong. Iya. Gue sempat rame gara-gara gue punya pacar cowok. Iji. Iya. Enggak bener. Tapi lu tahu ceritanya nggak? Enggak. Nah, lu jawab dulu, lu gay nggak? Enggak. Gua agak jauh deh. Belum tahu sih. Kita bermain di ranah bingung. Tapi enggak. Gue juga kalau misalkan nonton bokep juga terganggu. Apaan sih? Kalau sama cowok yang gue liat ceweknya aja. Oh, ceweknya doang. Iya. Gue kayaknya kalau misalkan gue emang ada bibit gay udah gay dari kapan tahu gue. Iya, enggak, dia enggak gay berarti ya. Iya, enggak. Iya. Nah, tapi gue pernah punya pacar cowok memang. Nah, ceritanya gimana? Gara-garanya umur kami ini di kampus, umur gue jadi tanggal 17 Juni. 17 Juni. Dengerin dulu. 17 Juni saat itu. Iya. Jam 000 itu ulang tahun ke-20 kami tanggal 18 Juni. Gue ulang tahun 18 Juni. Nah, gue punya teman namanya Vicky Feranzi. Temen gue. Sama-sama ulang tahun 18 Juni. Tahunnya juga sama 79. Oke.
Terus pas kami lagi begadang ngerjain event di kampus. Terus anak-anak bilang, bentar lagi Panja mau Vicky ulang tahun umur 20. Gue happy, Vicky sedih. Iya. Gue nanya kenapa lu sedih? Dia bilang, bentar lagi umur gue 20 tapi gue belum pacaran seumur hidup. Sedih kan kita semua kan? Ya, pada nggak enak gitu untuk nge-hype. Gue bilang, ya udah gini deh. Gimana kalau gue nembak lu? Sehingga kita pacaran sampai jam 00.00. Sehingga at least lu bisa bilang, sebelum umur 20, lu pernah ngerasain pacaran. Terus dia bilang, tapi lu mesti selalu ngaku pernah pacaran. Kalau nggak, batal nih. Gue pernah pacaran sebelum umur 20. Gue bilang, deal. Udah gitu dong. Terus kami, jadi dia sempat nanya, gimana sih cara pacaran? Biasanya lu bilang sama gue, mau nggak gue jadi pacar lu? Mau nggak Ji jadi pacar lu? Jadi pacar gue? Mau gitu. Yeay, Pak Ji sama Vicky pacaran. Terus udah, kita jalan pacaran kayak cuma 1,5 jam atau 2 jam. Iya. Dan itu ketika ulang tahun. Ya tapi kan lu cowok sama cowok. Ya kan nggak ngapa-ngapain. Ini pacaran bukan formalitas ya, apa istilahnya? Ya, iya, menolong. Ya intinya adalah demi Backup teman lah. iya, bikin demi suasana. pengen bantu teman biar nggak happy. Plus secara statistik dia memang udah pernah Tapi pacaran. lu nggak nyerahin diri lu di situ. Enggak, Iya, kalau gue temen tapi kita gua- sepakat pacaran. Wah, gue curiga sih, Ji. Abis itu Bener, kita duduk, Ji. dia nanya gini. Dia penjelasan gue gak bisa terima loh. Dia bilang gini, orang kalau pacaran gimana sih? Biasanya aktivitasnya ngapain? Karena teman gue yang namanya Vicky dia emang polos. Emang orangnya polos. Oh, polos memang. Orangnya polos bilang, orang kalau pacaran gimana? Ya biasanya nonton. Terus kan itu udah malam kan? Wah, Ya. yang polos-polos gini belok nih bentar lagi meletek nih. Suzon. Terus dia nanya, udah jam segini nonton apa? Kita nonton hujan aja, Vic. Terus kita duduk. Lu berdua nonton hujan? Iya, nonton hujan. Pas udah jam 12, akhirnya Vicky udah pacaran sebelum umur 20. Terus udah gitu, gue bilang sama Vicky, udah kita udah boleh putus gitu. Terus gimana caranya orang putus? Ini beneran nih Vicky tanya sama gue. Orang kalau putus biasanya gara-gara apa? Biasanya sih gara-gara berantem, Vic. Anjing lu, Ji. Lah, kata gue kenapa langsung? Terus udah putus habis itu selesai. Sehingga sampai dengan hari ini, gue harus ngaku bahwa gue pernah pacaran sama dia. Karena kalau enggak, jadi batal tuh bantuan kita semua supaya dia sempat pacaran sebelum umur 20. Tapi Itu biasanya aja. yang ngaku kayak gini jujur. Lah, ya emang jujur. Cuma orang ini pinter. Biasanya dia manipulasi lagi bisa aja nih. Gue jujur gue nggak percaya sama lu, Ji. Gue mau nanya, kemarin ada berita. Sebagai umat muslim kok suzon. Enggak dong. Gue mau nanya sama lu. Kemarin kan gue lihat itu berita yang kasus suaminya selingkuh sama cowok. Ya. Nah, suamiku judul artikelnya suamiku ternyata boti. Lucu banget. Lucu banget. Tunggu dulu. Suamiku ternyata Ini boti. yang paling lucu adalah ketika Dr. Richard tuh nanya ke si cowok bahwa Dokter Richard siapa? Maaf. ada Dr. Richard Lee yang skincare. Dia nanya karena di situ ada bukti dia tuh manggil temen cowoknya sayang. Nah, menurut dia si cowok bener ya, menurut si cowok ini yang dituduh ini bahwa itu wajar sesama cowok memanggil sayang gitu loh. Ya mungkin wajar. Lu untuk pernah dia. manggil Nggak sayang? Nggak pernah. Yang waktu lu jadian? Nggak juga. Manggilnya Vicky. Kan pacaran kan demi ngebantu kawan aja itu sebenarnya. Berarti Tidak ada, lu nggak pernah manggil sayang? Nggak pernah. Pernah nggak lu dalam hidup lu laki-laki manggil sayang sesama gitu? Di luar anak Gue ya? lagi inget-inget ya. Di luar anak ya? Di luar anak. Kayaknya nggak pernah deh. Make sense nggak kalau kita sesama cowok manggil sayang? Nah, ini masalahnya. Kita tuh nggak bisa narok kebiasaan kita dan budaya kita kepada setiap orang. Kan beda-beda. Kan kita nggak tahu pergaulan. Bisa aja ya? Bisa gini deh. Kadang-kadang di pergaulan kita langsung bilang, aneh-aneh aja lu anjing gitu. Santai aja kali nyet gitu. Kita santai. Betul. Tapi kan kadang-kadang pindah tongkrongan orang bisa kaget loh. Apaan maksud lu manggil gue nyet? Oh, tersinggung. Iya. Betul. Kayak gitu aja kan pertanda bahwa yang jadi kebiasaan kita tuh belum tentu bisa jadi kebiasaan umum. Betul. Sama aja, buat kita aneh ngelihat cowok manggil sayang. Iya. Walaupun gue curiga sih, kayaknya sih emang. Enggak dong. Kalau yang itu, lu lagi benar, udah benar. ya enggak. Tapi kalaupun dia ternyata emang biasa ngomong sayang, gue Kenal lagi kan lu? bukan. Iya kan? Udah lu ngaku aja. Enggak, gue itu. Ini baju lu dalamnya pelangi kan? Hah? Hati gue pelagi. Gue suka pelangi lagi. Gua- Anjing. gua Habis tuh- ini gue kena juga. Kena juga lu pasti. Gue suka warna-warna pelangi. Gue tuh siapa ya? Gue kok sekarang lupa. Tapi gue inget ada, Bambang Pamungkas gue panggil Beb. Halo Beb gitu. Gimana Beb gitu. Tapi bercanda aja. Beb karena plesetan. Enggak.
baby gitu. Lu juga kadang gue bisa WhatsApp. Oh iya, dia panggil gue Beb. Iya kan? Gimana Beb gitu kan? Makanya gue agak takut. Kenapa sih lu insecure? Lu yang insecure sebagai seorang laki-laki. Kalau lu secure sebagai seorang laki-laki, ya santai aja. Enggak, agak jarang. Lu pernah nggak sih laki sama laki panggil Beb? Denny Sumargo, ini adalah headline kita. Denny Sumargo sebenarnya deep down inside closeted gay. Iya. Kayak gini deh. Gua kan suka pakai baju pink. Karena gue seneng warnanya aja. Sneaker gue pink. Gue juga suka pink. Sepatu basket gue pink. Waktu kita tanding. Dan nggak banyak cowok berani pakai pink. Betul. Gue percayanya, real man wear pink. Gue nggak takut dibilang, ih pakai pink, emang banci ya gitu. Lah, orang gue secure sama kelaki-lakian gue. Oh. Kalau gue secure sama kelaki-lakian gue mau pakai baju pink, mau pakai rok sekalipun, kalau gue laki, ya laki aja. Gue juga ngerasa untuk orang yang bilang, iya, gue bukan gay. Bro, kalau emang bukan gay, santai aja, nggak usah defensif gitu. Betul. Gue tuh punya prinsip, orang minder mudah tersinggung. Kalau lu minder, mudah tersinggung. Kalau secure, nggak akan mudah tersinggung. Kayak misalnya, nggak lucu lu gitu misalnya. Nah, gue mah tahu gue lucu, nggak perlu terlalu tersinggung gitu. Tapi kalau misalnya gue juga masih ragu, gue gampang tersinggung tuh. Misalkan contohnya gini, kalau gue main basket, kan gue sekarang udah klip basket gue. Sebentar ada yang bilang, si Panji ternyata nggak jago yang main basket. Gue mah nggak tersinggung, santai gue, karena gue tahu gue bisa main basket. Lu juga waktu main basket sama juga agak-agak kaget dengan skill gue tipis-tipis ada kan? Enggak terlalu sih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita rematch lah kalau bener. Boleh bener. lah. Nah, tapi kalau gue naikin klip bola, terus dia bilang, si Panji ternyata nggak jago ya, gue insecure tuh. Gue tersinggung. Enggak, gue jago. Karena emang gue insecure dengan skill bola gue. Karena gue tahu emang gue nggak jago. Sehingga ketika orang bilang, emang nggak jago, kenapa lu insecure? Kan, nah itu dia. Karena gue pengen dilihat jago. Makanya gue taruh klip itu. Oh, itu salah lu. Orang lu kagak jago kan ibaratnya gitu. Betul. Itulah kenapa gue bilang orang minder mudah tersinggung. Kalau dia minder dengan misalnya agamanya, dia mudah tersinggung. Kalau dia minder dengan kejantanannya, dia mudah tersinggung. Kalau gue bilang orang tidak jujur mudah tersinggung. Ya termasuk. Kalau dia jujur, kayak gue kan gue biasa main bola ya. Tapi kan gue jujur, gue nggak terlalu jago main bola. Tapi berarti lu secure dengan itu. Jujur. Iya, jujur. Karena lu secure, lu nggak ngerasa bermasalah. Emang nggak apa-apa kalau gue dianggap jelek main bola. Iya. Secure. Kalau insecure, dituduh jadi tersinggung. Iya, itu loh poin itu gua. karena lu pengen kelihatan bagus, tapi lu tidak mau melalui proses. Itu poinnya. Nah ini gue udah sampai nih dari semua obrolan kita yang berantakan sekali ini ya. Kita nih akhirnya paham bahwa kita punya masalah dengan pribadi psikologi di Indonesia ini banyak nih. Orang-orang bermasalah. Insecurity tinggi dikarenakan gaya hidup. Mungkin. Contoh yang dilihat. Ya kan? Cara mengambil asumsi. Cara berpikir, struktur berpikir. Membuat kita ini menjadi banyakan ya. Pribadi-pribadi yang gampang dimanipulasi. Gampang dibakar. Gampang dibikin tersinggung. Terus nanti kita dikontrol oleh keadaan, oleh orang-orang yang lebih memiliki power. Berani Anda ngomong kayak gini. Loh, ini kan kita bicara. Luar biasa. Nah, ini kita bicara. Akan ada pihak-pihak gelap di luar sana yang lihat Denny Sumargo. Bahaya Denny Sumargo. Ini nggak tayang kok. Ini nggak tayang ya. Itu aja udah kena itu masalah ya. Iya. Nah, ini kan artinya di sini yang gue tangkap dari lu. Lucu banget sih. Lu kan berpikir tentang mentality orang Indonesia. Lu berpikir tentang jalan bagaimana orang Indonesia berpikir. Ini kan kepedulian lu terhadap itu tinggi jadinya kan. Gue udah nggak ngelihat nih eksistensi image di mana lu ingin membangun itu. Karena kalau lu ingin membangun image orang baik segala macem, ini bukan jalan yang lu tempuh nih. Jalan lu udah beda nih. Nah yang gue mulai bingung adalah kenapa lu akhirnya membawa jalan ini semua ke Amerika. Oke, gue sih nangkep poinnya. Gue nangkep poinnya bahwa lu pengen menjadi orang Indonesia pertama yang membuka jembatan buat yang lain kan. Jadi lu yang menjadi istilahnya orang yang take risk-nya di depan gitu loh. Gambling. Lu bawa keluarga ya? Bawa keluarga juga ya katanya? Iya, anak sama istri gue. Berarti lumayan gede gamblingnya ya? Oke. Nah, what is the reason? Ada yang bilang katanya lu udah nggak laku di Indo. Iya benar ya? Maaf ya. Iya benar. Gue denger itu juga paling gue ketawa. Iya. Gue denger itu. Ada yang bilang lu udah nggak laku di Indo, ada yang macam-macam. Nah kalau lu sendiri pribadi, lu ngelakuin itu apa lu? Deep down. Ada ambisi pribadi, ada alasan pribadi, sama ada alasan yang lebih umum. Pribadi, umum dulu, umum. Jadi jembatan, karena orang di itu yang Amerika
Orang New York tuh ngeblank loh diceritain soal Indonesia. Kita pikir Bali at least mereka tahu. Enggak juga. Nggak tahu banyak. Yang tahu Bali cuma perempuan yang sangat suka yoga atau cowok yang sangat suka surfing. Iya bener sih, saya nggak ada yang tahu. Apalagi orang Amerika kan ini banget ya. Apa ya istilahnya ya? Hanya self-centered orang Amerika tuh. Orang Amerika tuh jarang ada yang punya paspor, nggak ada yang keluar negeri, paling mentok-mentok Kanada atau Meksiko. Mereka tuh nggak tahu dunia seperti apa. Dan buat gue tuh gemes. Karena tidakkah kita merasa di ASEAN kita tuh adalah penguasanya? Kan Indonesia suka gitu kan? Iya. Kita negara terbesar di ASEAN. Di Amerika Serikat nggak ada yang tahu Indonesia. Dan bahkan nggak peduli. Iya, Filipina banyak. Filipina banyak. Filipina banyak. Singapura dikenal. China dikenal. Betul. Indonesia aja nih yang orang pada ngeblank, padahal orangnya banyak banget kan. Betul. Nah, pada saat yang bersamaan, gue tuh memang selalu seneng cerita soal Indonesia. Gue tuh seneng banget. Gue tuh sering ya, ini banyak yang nggak tahu, tapi gue sering banget dapet job cerita soal Indonesia ke orang asing. Sering tuh gue dapet. Kenapa? Nggak tahu, karena kayaknya mereka orang-orang pemberi pekerjaan ini kayak contohnya Andy Cole, striker Manchester United, waktu itu pernah ke Indonesia. Kerja sama Telco gitulah. Terus si Telco ini nyari orang Indonesia yang bisa cerita soal Indonesia ke Andy Cole. Gue yang dibayar. Gue dibayar untuk cerita soal Indonesia. Terus waktu itu ada, tapi gue lupa nih negaranya apa. Negara Amerika Selatan, ada YouTuber. Jadi ada kerjasama antara KBRI Indonesia di negara tersebut dengan KBRI negara tersebut di Indonesia. Jadi kita ngirim YouTuber ke negara tersebut, YouTuber di sana dikirim ke kita. Tukeran. Terus kayak ngelihat Jogja, ngelihat Bali, ngelihat Jakarta. Lalu ada satu hari di mana mereka ngumpul semuanya ngobrol sama gue. Gua disuruh cerita soal Indonesia kepada mereka. Jadi itu gue selalu senang cerita soal Indonesia. Berarti interest mereka sebenarnya tentang Indonesia gede. Mereka kaget sekali ketika tahu Indonesia. Tapi tidak ada wadah orang ataupun itu yang mewakilkan. Betul, makanya di New York, job gue tuh banyak cerita tentang Indonesia. Gue lihat, gue sempat, gue mantau ke Instagram. Iya, banyak banget cerita soal Indonesia. Dan banyak yang lucu kok. Dan banyak yang, jadi gini ya, gue baru sadar setelah beberapa bulan, kan gue berbulan-bulan gak lucu di situ, terus gue bingung. Oh sempet lu dilihat garing gitu? Sampai sekarang juga masih kadang suka garing. Enggak, lu lagi ini, bule. Iya, garing. Sepi. Iya, open mic gak ada yang ketawa. Gue lihat, gue jujur nih Ji, ya ini gue sebelum gue pergi, gue agak sedih Ji. Gue ngelihat seorang Panji yang kalau gue lihat di sini udah sampai di titik satu Gelora Bung Karno nih bisa nih. Anjing di sana tuh barbar nggak jelas cuy. Sumpah gue nggak bohong Ji, bener Ji. Gue gue ngelihat, tapi gue nangkep. Anjing segini jauh lu pergi Ji. Demi untuk apa yang lu suka. Ya itu kan ininya ya, misi besarnya untuk memperkenalkan Indonesia. Tapi gue juga punya ambisi pribadi. Iya, pribadinya apa, Ji? Rasanya sih semua orang yang stand up, atau banyak banget orang di Indonesia yang stand up, pasti pernah terpikir bisa nggak ya gue stand up di Amerika. Rasanya gitu deh. Termasuk gue. Bedanya, gue cukup niat untuk ngelakuin aja. Soalnya gue ngeliat Jokowi orang Filipina. Si Uncle Roger, Nigel Eng orang Malaysia. Orang Malaysia. Si Ronnie Cheng orang Malaysia. Iya. Terus kita kan bertanya-tanya kapan ya orang Indonesia ada di titik seperti itu. Tapi gue nengok kanan kiri nunggu yang lain. Masa gue mau berharap orang lain? Iya, Riga lagi sibuk di TV. Iya, Kiki Saputri juga, ya kan? Saputri udah bintang Emon konten. Iya. Ya udah gue pikir daripada gue bisa berharap orang lain, mending gue yang coba aja sendiri. Iya. Kebetulan gue punya kemampuannya, rezekinya juga ada. Projection karirnya udah pas, ya udah gue berangkat. Udah itu dong. Jadi secara pribadi ambisi gue adalah emang pengen tahu aja bisa nggak sih, dan bisa gue jamin. Gue ya bilang sama anak-anak stand up comedy di Indonesia, kayak di sini kan ada Herman Jonek, Vilo segala macam. Iya. Gue bilang sama mereka ke anak-anak stand up di Indonesia, nggak usah takut ke sana. Kita ke sana dengan bahasa Inggris adanya sangat bisa bertarung, menang bahkan. Di New York tuh banyak banget yang nggak lucu, nggak mau belajar, nggak numbu dan segala macamnya. Dan mereka bisa takut, tapi bahasa Inggris gue biasa aja. New York itu kota yang saking banyaknya imigrannya, mereka tuh terbiasa dengar broken English. Iya, Ngerti mereka. Iya. Gue waktu awal-awal khawatir grammar gue bener nggak ya gitu. Dan mereka tidak menghina loh. Iya, enggak. Mereka biasa banget. Mereka tuh tidak menghina kayak kita di Indonesia di sini tuh. Iya, kalau kita kan kalau suka hina-hina, udah bukan bahasa kita dia hina pula kita. Iya, Orang sana bahasanya mereka dia nggak hina biasa kita aja. loh. Orang waktu awal-awal, gue tuh ketika stand up di New York tuh masih suka yang maksud gue gimana sih? Masih suka kayak gitu. Lu nyari Awal-awal, vocabulary-nya. iya. Terus gue ditanya sama komika temen gue yang komika orang New York, ada Josh sama Kevin, Josh Pallet sama Kevin Sanchez. Kendala lu apa? Gue bilang gue takut grammar gue jelek. Gak ada yang peduli bro, kata dia. Ini semua broken English. Dan bener lama-lama gue lihat ada orang yang orang Chinese, Englishnya nggak gitu rapih gitu, tapi ketawa-ketawa aja. Ada orang Meksiko yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu rapih, tapi ketawa-ketawa aja. Gue sadar bahwa
oh New York tuh banyak banget pendatangnya udah terbiasa denger broken English, mereka ngerti maksudnya apa. Mm-mm. Sehingga grammar tuh nggak terlalu jadi masalah. Nah, akhirnya dengan berada di New York, gue tuh punya kesimpulan bahwa kita tuh bisa mendunia, cuman usahanya menuju ke sana mesti dipancing, dan itulah kenapa gue ke sana, gue pengen mancing supaya orang berani gitu. Dan ketika mereka ke sana, gue juga cukup yakin banyak yang lebih bisa lebih lucu daripada gue. Itu aja ambisi pribadi gue. Di tatanan yang lebih tinggi, gue kayak nggak terima orang nggak tahu Indonesia. Kayak nggak terima. Gua mesti ada yang cerita gitu. Ya udah gue. Itu kalau lu bisa nangkep maksudnya Panji ini bukan tipikal orang yang suka ini, dia bermain di sisi kiri lah, kanan lah istilah gue. Dia bermain di sisi kiri yang anti mainstream. Kalau istilahnya superhero tuh yang apa? Yang Deadpool. Bukan yang bunuh-bunuh orang, anti-hero. Anti-hero jenisnya nih manusia. He's a hero, tapi he's not a hero like what you want. He's a hero in his way. Gue ngikutin Panji dari zaman uang kaget, ya kan, sampai dia kaget beneran sekarang. Ya kan? Gue ngikutin lu dari zaman lu adalah legend Aspak, legend Garuda. Gue udah melupakan itu semua, Ji. Karena mungkin gue udah bisa nangkep poin lo, di mana kita udah melepaskan jati diri yang kita cari, tapi kita lebih fokus kepada aktualisasi diri kita seperti apa. Ada bukunya tuh, intinya bukunya bilang setiap manusia itu akan mendaki 2 gunung. Gunung pertama, dia akan mencapai ke puncak gunung, sukses menurut ekspektasi masyarakat. Kalau dia udah nyampe, nanti dia akan naik gunung berikutnya, sukses menurut definisi dia sendiri. Iya. Yang mana akhirnya masyarakat melihat bahwa itu adalah salah satu pilihan yang baik juga. Iya. Mungkin pilihan yang baik, ada juga yang merasa itu aneh, tapi ya untuk orang itu, dia udah nyampe ke titik di mana, oke, ekspektasi masyarakat gue udah kena nih, sekarang gue mau membahagiakan diri gue sendiri. Gitu. Dan lu lagi dalam perjalanan ke sana. Ya. Di gunung kedua itu. Betul. Tapi kita tidak tahu sejauh mana perjalanan lu dan apa yang akan lu lakukan ke depannya. Iya, betul. What you're going to do next? Nggak, kalau di New York sih gue cuman ingin. Lu balik lagi ke sana? Iya, kan gue di sini liburan doang. Udah habis uangmu? Ya kan, makanya justru nyangkul di sini di bawah sana. Tapi bener kan habis uang kan? Iya betul. Banyak pengorbanannya dia nih. Orang kan kerja di Amerika, dapat duit. Di Indonesia duitnya nilainya tinggi kan, bawa ke rumah. Kalau gue tuh beda, di sana belum ada duit gue. Jadi gue nyangkul di Indonesia, gue bawa ke mereka nilainya menyusut. Habis. Tapi nyangkulnya mesti giat ya. Sebegitunya ya. Iya. Sebenarnya gue itu di New York, penghasilan utama gue tuh belum dari stand up karena masih kecil duitnya. Penghasilan utama gue tuh dari AdSense, dari membership YouTube gue, dari menjadi podcaster. Dan itu juga gede kan YouTube. Lumayan itu nutupin. Justru itu yang membuat gue bisa ngembangin karir stand up gue. Oh ya. Nonton dong, istilahnya dia di sana tuh di barbar jelek gitu cuy, kasihan nih. Waktu itu tapi gue respect sama lu bro. Gue respect. Gue orang yang ngelihat ini orang udah punya nama besar. Dia buang semua nama besar, dia buang jubahnya, dia pergi ke barbar. Anjing, gue bilang nih orang mental, laki nih. Laki bro. Lu keren. Perempuan juga ada yang kayak gue. Ada juga. Cuma masuk, bukan, enggak, jangan lu bawa ke sana dong. Jangan kau bawa ke sana, gay. Iya. Ada kucing. Coba ambilin kucing gua dong. Kasih Panji kucing. Kenapa? Kenapa harus ada kucing? Lu nggak pernah dilihat pegang kucing lo? Oh. Di sini doang. Nah, ayo lo, ntar dulu kita ngobrol. Nah, ini dia. Halo. Lu takut kucing gue? Gak takut kucing. Lu takut kucing? Tangan lu gitu. Gak takut gue. Tangan lu gitu. Gak takut. Lu takut kucing? Gak takut gue. Oke ya. Tangan lu gak enak, tangan lu gini-gini. Lu ngapain gini? Sini aja. Gak lu pegang gue? Ya gue pegang di sini. Di sini. Namanya siapa? Namanya Zoro. Zoro. Nah, Hey. Terakhir Ci Olive megang, mukanya digaruk. Aduh. Tapi aman lah tuh. Dia berontak dikit deh. Kok batuk? Kenapa? Gue salah megang gue. Ngos-ngosan. Kenapa lu? Ini kucing alergi gue kayaknya.